Rekrutmen adalah tanggung jawab utama departemen yang mengelola sumber daya manusia, atau biasanya di dalam sebuah perusahaan disebut sebagai HRD, Human Resource Department. Mengapa kita membutuhkan proses rekrutmen dan seleksi yang tepat? Karena kontribusi setiap karyawan memainkan peran penting bagi kelangsungan dan juga pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses rekrutmen, proses pemilihan kandidat yang tepat untuk pekerjaan itu menjadi sangat penting. Ibarat sebuah kunci, jadi proses rekrutmen ini adalah proses pencarian kunci yang tepat untuk membuka sebuah gembok. Rekrutmen yang tidak tepat bisa mempengaruhi hasil performance secara keseluruhan, tidak hanya bagi kandidat itu sendiri, tapi juga bagi departemen yang berkaitan dan juga bagi perusahaan. Mengapa kita membutuhkan proses rekrutmen dan seleksi? Dampak terhadap kelangsungan bisnis perusahaan itu bergantung dari apakah human resource mampu memperoleh kandidat sehingga perusahaan akan mempekerjakan karyawan yang tepat. Kandidat yang kemudian menjadi karyawan yang salah seringkali dampaknya lebih buruk dan juga memberikan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan daripada tidak mempekerjakan seseorang sama sekali. Tapi bukan berarti bahwa dalam hal ini perusahaan menjadi tidak perlu merekrut. Perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen yang kurang matang itu bisa mengakibatkan pada fungsi seleksi dan juga penempatan karyawan yang kurang kredibel. Karyawan yang diterima bisa jadi karena ketidaktepatan proses rekrutmen ternyata tidak memiliki standar kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan. Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi lebih melemah. Orang dengan kualifikasi minimal mengisi posisi jabatan tertentu tentu saja sulit untuk diharapkan bisa memberikan performance terbaiknya. Karena biasanya hal ini akan berdampak panjang. Dari minimnya etos kerja, mungkin juga mudah merasa frustasi karena ketidakmampuan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga bisa jadi terjadi penurunan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Tentu saja hal ini lama-kelamaan justru akan menurunkan performance dari perusahaan itu sendiri. Sehingga dampak yang cukup panjang ini perlu menjadi perhatian dalam setiap proses rekrutmen untuk mencari kandidat yang sesuai untuk mengisi jabatan yang memang diperlukan. Rekrutmen merupakan proses menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk sebuah jabatan. Seperti tadi yang sudah disebutkan. Jadi rekrutmen itu merupakan sebuah program ataupun operasional yang sangat strategis dalam human resource management. Rekrutmen ini dirancang untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh kandidat sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran strategis pemberi kerja atau perusahaan. Rekrutmen itu melibatkan proses pencarian, penyaringan, dan pemilihan kandidat untuk posisi kosong atau posisi baru yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga inti dari tujuan rekrutmen ini digunakan karena dari proses rekrutmen dapat diperoleh dan ada ketersediaan sejumlah tenaga kerja yang dianggap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu proses seleksi. Dengan adanya calon tenaga kerja atau kandidat, sehingga Human Resource Department atau HRD dapat memilih tenaga kerja yang bisa dilanjutkan prosesnya untuk kemudian direkrut dalam proses seleksi karyawan. Seleksi merupakan proses mengidentifikasi dan memilih kandidat yang tepat dari proses rekrutmen yang sudah dilakukan. Seleksi ini memilih para pelamar, sehingga dari berbagai macam pelamar, dari CV yang masuk,
ada yang bisa dijadikan sebagai karyawan, sehingga pada proses seleksi ini terjadi penempatan kandidat atau karyawan pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga bisa diartikan juga bahwa seleksi ini adalah proses pencocokan kebutuhan dari jabatan yang memang sedang kosong atau jabatan baru yang ada di sebuah perusahaan dengan persyaratan-persyaratan tertentu terhadap keterampilan maupun kualifikasi yang dimiliki oleh para kandidat. Tujuan dari proses seleksi ini ada beberapa. Di antaranya adalah membantu perusahaan memiliki karyawan yang sesuai untuk mengisi sebuah posisi atau jabatan. Sehingga dengan ketepatan kesesuaian isian tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang tidak terlihat atau intangible, yaitu investasi sumber daya manusia bagi perusahaan. Proses seleksi ini juga mampu membantu perusahaan dalam mengevaluasi, sehingga akan mempekerjakan atau tidak mempekerjakan, menempatkan atau tidak menempatkan pelamar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Rekrutmen dan seleksi, sebuah proses yang mungkin terlihat sederhana, namun ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi kinerja atau performance perusahaan. Proses rekrutmen yang efektif dengan perencanaan yang tepat dan matang sesuai dengan kebutuhan dan juga jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan membawa peluang pekerjaan kepada para kandidat dan juga kepada para pelamar. Proses rekrutmen yang efektif itu juga mampu membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia tidak hanya dengan kuantitas, tapi juga kualitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Perusahaan memiliki kualifikasi tenaga kerja dalam sebuah pekerjaan tertentu untuk memenuhi target ataupun tujuan dari jabatan, sehingga dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Proses ini menjadi sangat penting karena sumber daya manusia adalah sumber daya yang memang menggerakkan dan juga menjalankan strategi melalui seluruh proses bisnis yang sudah tertuang di dalam job desk yang mereka miliki. Dan proses rekrutmen merupakan bagian dari proses pemenuhan job desk itu, sehingga kualifikasi yang tepat akan membantu seseorang dalam memenuhi dan juga memaksimalkan tugas-tugas pekerjaan yang harus dipenuhi. Proses rekrutmen ibarat mencari jodoh. Rekrutmen memberikan kita calon pelamar. Namun, bagaimana kita bisa menemukan calon yang memang benar-benar potensial, tidak hanya secara kualifikasi, tapi juga kompetensi. Mereka juga bisa mengikuti budaya organisasi yang dikembangkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta mampu memahami dan menjalankan nilai-nilai perusahaan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Sehingga pelaksanaan rekrutmen itu berdampak positif dan signifikan terhadap keberhasilan seseorang, keberhasilan pelamar, keberhasilan kandidat dalam membangun produktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan level performance kandidat tersebut. Rekrutmen bukan hanya sekedar kegiatan operasional, tapi ini merupakan sebuah kegiatan yang strategis yang sangat mendukung untuk proses bisnis bagi perusahaan. Dalam proses rekrutmen, melakukan analisis pekerjaan atau job description itu dapat menentukan
dasar dari pelaksanaan rekrutmen. Karena profesionalisme kinerja karyawan itu ditentukan dari seberapa akurat Human Resource Department melakukan analisis pekerjaan terhadap struktur organisasi yang memang sudah dibangun sebagai salah satu tools atau strategi untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan. Hasil proses rekrutmen akan dikatakan berhasil ketika pada akhirnya perusahaan memiliki database kandidat atau calon karyawan, bahkan juga karyawan yang qualified dengan kuantitas yang cukup bahkan lebih, sehingga proses seleksi maupun mendapatkan kandidat yang terbaik itu bisa dilakukan sewaktu-waktu dan semakin hari akan semakin baik. Dalam proses rekrutmen seringkali juga terjadi kesalahan, dan ini merupakan hal yang paling penting dan harus dihindari, karena kesalahan dalam proses rekrutmen itu berdampak panjang. Perusahaan bisa mengalami kerugian tidak hanya secara materi, tapi juga non-materi. Kerugian dalam bentuk materi itu jelas terlihat dari besarnya biaya proses rekrutmen yang sudah dilakukan. Pada saat karyawan diterima, ada biaya orientasi karyawan, ada biaya pelatihan selama mereka menjadi karyawan, biaya pengembangan diri, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali kesalahan rekrutmen itu bisa bernilai lebih besar daripada gaji yang diberikan kepada karyawan tersebut. Secara non-materi, kesalahan rekrutmen itu bisa berdampak pada penurunan kinerja perusahaan, penurunan reputasi perusahaan, karena kesalahan ini dapat memicu terjadinya peningkatan turnover karyawan atau karyawan yang keluar masuk. Dengan banyaknya karyawan yang resign sehingga tingkat turnover itu meningkat, maka produktivitas karyawan yang lain biasanya akan ikut turun. Resignnya karyawan, proses turnover itu akan mempengaruhi sisa-sisa motivasi, akan membuat mereka menjadi tidak bersemangat saat bekerja dan cenderung ikut mencari peluang yang lebih baik di luar perusahaan. Penurunan motivasi ini juga pasti akan berdampak panjang pada bagaimana budaya perusahaan itu akhirnya dibangun. Oleh karena itu, secara non-materi, perusahaan pada jangka panjang akan kesulitan menarik talenta-talenta yang bagus karena adanya ketidakpercayaan. Sehingga dengan melihat dampak yang luar biasa ini, penting bagi Human Resource Department untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan dalam proses rekrutmen, sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang besar yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Proses rekrutmen yang tepat itu juga mencerminkan profesionalisme sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki kebijakan seleksi dan rekrutmen karyawan yang baik pasti akan terlihat berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki kebijakan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Kebijakan yang memang sudah dibangun dan dikembangkan itu akan terlihat dari kompetensi rekruter atau kompetensi dari HR yang melakukan proses rekrutmen. Impresi awal dari para kandidat itu menunjukkan ketertarikan mereka terhadap perusahaan, yang biasanya hal ini juga memberikan dampak panjang di luar sana. Cerita para kandidat di luar sana tentang profesionalisme perusahaan kita akan membantu proses rekrutmen itu menjadi lebih mudah, karena akan semakin banyak kandidat-kandidat yang merasa tertarik untuk melamar ke perusahaan kita. Dengan semakin banyaknya kandidat yang akan melamar, sehingga itu akan membantu memudahkan kita mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentu saja, mempekerjakan orang yang tepat dapat mendukung perusahaan dalam mencapai kesuksesan ataupun performance terbaiknya.
Proses rekrutmen yang mencerminkan profesionalisme perusahaan ini akan menghemat waktu juga, menghemat biaya yang dikeluarkan. Karena ada kemudahan dan juga kecepatan dalam proses mengidentifikasi, menarik, merekrut, dan juga mempertahankan dan menemukan bakat-bakat potensial dari setiap kandidat yang melamar. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif juga membantu Human Resource Department menciptakan kumpulan bakat secara proaktif. Perlu kita ingat bahwa salah satu penentu keberhasilan proses rekrutmen karyawan di perusahaan adalah ada tidaknya talent atau kandidat yang berpotensial, sehingga Human Resource Department bisa melakukan talent mapping untuk bisa menemukan calon karyawan atau kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Talent mapping itu merupakan sebuah serangkaian tes atau assessment yang dilakukan dengan tujuan menemukan potensi diri atau profil seseorang. Sehingga melalui talent mapping ini bisa diketahui kelebihan, kelemahan, bakatnya, minatnya, tantangannya, ancamannya. Talent mapping ini juga bisa diartikan sebagai pemetaan bakat yang nantinya jika kandidat diterima itu akan bermanfaat sekali bagi perusahaan menempatkan karyawan sesuai dengan talenta dan potensinya. Bagi kandidat, ini juga bisa memberikan gambaran yang tepat pada perusahaan untuk merekrut orang dengan potensi tertentu, dengan talenta tertentu, dengan kompetensi tertentu yang sesuai dengan jabatan yang memang membutuhkan kualifikasi tertentu. Perbaikan, peningkatan, dan pengembangan karyawan untuk bisa meningkatkan kompetensinya sangat ditentukan pada proses talent mapping ini. Sehingga right man on the right place akan terjadi ketika memang proses rekrutmen dan seleksi bisa menghasilkan talent mapping yang sangat komprehensif. Nah, bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan? Tahap yang pertama sebelum kita melakukan proses selanjutnya adalah Human Resource Department perlu melakukan evaluasi pemenuhan struktur organisasi. Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi. Belajar tentang struktur organisasi bisa dilihat dari video sebelumnya. Jadi, dalam struktur organisasi bisa terlihat bagan-bagan, posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang penting yang memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai visinya melalui strategi yang sudah ditetapkan. Evaluasi terhadap struktur organisasi bisa dilakukan dengan cara melihat bagian-bagian atau posisi-posisi mana yang sudah terisi, atau bagian-bagian atau posisi mana yang kira-kira belum terisi. Atau jangan-jangan ada bagian atau posisi tertentu yang pejabatnya sudah mengundurkan diri atau resign. Sehingga Human Resource atau HRD biasanya akan menyusun sebuah dokumen hasil dari evaluasi struktur organisasi ini berupa Manpower Planning. MPP ini adalah dokumen yang pasti merujuk pada kebutuhan dari struktur organisasi. Apakah ada karyawan yang memang perlu posisi-posisi baru karena memang load kerjanya sudah cukup berat pada satu departemen tertentu misalnya? Nah, sehingga proses rekrutmen ini harus dimulai dari mengidentifikasi lowongan-lowongan yang merupakan output dari analisis spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam struktur organisasi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita bisa melihat juga kesenjangan dalam tim-tim atau departemen tertentu. Kita perlu memeriksa apakah ada kebutuhan baru dalam hal kemampuan, kinerja, dan juga talenta, sehingga kita perlu ada menambahkan staf baru dalam tim tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada kebutuhan perekrutan. Apakah ada peningkatan beban kerja yang harus diatasi segera sehingga membutuhkan perekrutan? Apakah
ada karyawan yang memang sudah tidak terlihat menunjukkan performance-nya, sehingga ada potensi tidak diperpanjang lagi, sehingga ini juga menandakan adanya kebutuhan perekrutan. Oleh karena itu, manpower planning sebagai hasil dari evaluasi struktur organisasi, dokumen ini menjadi sangat penting untuk tahap proses rekrutmen selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah dengan melihat deskripsi pekerjaan. Sehingga dari manpower planning, kita akan membuat sebuah lowongan pekerjaan yang sesuai deskripsi pekerjaan yang dimilikinya. Proses rekrutmen dimulai dengan perencanaan rekrutmen yang melibatkan analisis maupun deskripsi spesifikasi dari pekerjaan yang dibutuhkan. Ini berbicara tentang kualifikasi, pengalaman, keterampilan yang memang diperlukan untuk posisi atau jabatan tertentu. Rencana perekrutan yang tidak terstruktur ini bisa berakibat pada kegagalan proses rekrutmen untuk menarik karyawan yang potensial dari sekumpulan kandidat yang ada. Sehingga mempersiapkan deskripsi pekerjaan yang komprehensif itu sangat penting. Job desk apa yang memang harus dipenuhi oleh kandidat untuk jabatan tersebut, sehingga kualifikasi yang seperti apa yang memang dituntut untuk memenuhi peran tersebut. Akan sangat lebih baik bila ada sebuah checklist atau daftar yang memang kemudian bisa dari deskripsi pekerjaan ini membantu kita membandingkan kandidat satu dengan kandidat yang lain. Ini akan membantu penyeleksian dari kandidat yang ada untuk memperoleh talent-talent yang memang bagus. Jadi, deskripsi pekerjaan menjadi salah satu tools yang aplikatif yang dapat mensukseskan proses seleksi. Deskripsi pekerjaan itu contohnya bisa berisi tentang nama jabatan, tugas dan tanggung jawab jabatan, keterampilan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut sehingga kualifikasi apa. Lokasi pekerjaan juga seringkali dicantumkan dalam deskripsi pekerjaan karena kandidat bisa menyesuaikan apakah memang lokasinya terjangkau atau sesuai atau sebaliknya. Di dalam deskripsi pekerjaan juga diperlukan adanya core value, core kompetensi, departemennya, deskripsi tugasnya, dan sebagainya. Hal-hal yang memang perlu dan sekiranya bisa mendukung keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi bisa dicantumkan di dalam deskripsi pekerjaan. Tahap selanjutnya adalah membuka lowongan atau job vacancy atau job posting. Membuka lowongan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Biasanya membuka lowongan bagi perusahaan yang sudah memiliki banyak karyawan itu bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Secara internal ada berbagai macam program yang bisa dilakukan. Misalnya program promosi, yaitu posisi jabatan yang kosong bisa diisi oleh staf atau karyawan yang ada di level bawahnya. Karena dinilai sudah mumpuni, sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, sehingga dia bisa dipromosikan untuk mengisi jabatan yang ada di atasnya. Tentu saja, promosi biasanya akan diikuti dengan proses kenaikan gaji. Mutasi, misalnya perusahaan memiliki beberapa cabang, sehingga jabatan-jabatan yang kosong kebetulan bisa diisi oleh kandidat atau karyawan dari cabang yang lain karena dirasa memiliki kompetensi kualifikasi yang memadai untuk posisi tersebut. Bahkan terkadang ada juga demosi atau penurunan level jabatan. Ada mungkin jabatan yang kosong itu justru jabatan yang ada di bawah dari pemegang jabatan yang sekarang, tapi karena pemegang jabatan yang lebih tinggi itu dinilai tidak qualified, sehingga masih lebih cocok masuk ke level yang bawahnya, perusahaan bisa melakukan yang namanya demosi. Dalam keadaan tertentu,
perusahaan bahkan kadang sering memanggil karyawan-karyawan yang sudah pensiun atau karyawan-karyawan yang sudah keluar atau pelamar-pelamar sebelumnya. Sehingga di sini peran database dalam human resource menjadi penting. Karena dalam database itu kemungkinan besar kita bisa menemukan kandidat-kandidat dari orang-orang yang mungkin sudah keluar atau pelamar-pelamar sebelumnya yang saat itu belum diterima yang bisa mengisi jabatan yang kosong tersebut. Secara eksternal, job posting atau job vacancy ini bisa dilakukan dengan bermitra dengan platform-platform yang ada di luar untuk membuka lowongan-lowongan pekerjaan seperti Jobstreet, JobsDB, dan sebagainya. Jadi melalui iklan, HRD bisa menemukan berbagai macam kandidat yang bisa melamar untuk posisi tersebut. HRD juga bisa memanfaatkan portal-portal yang ada yang sekarang banyak tersebar di luar sana. Situs karir perusahaan bahkan juga bisa memanfaatkan media sosial maupun agen-agen tertentu dan juga bursa kerja. Dalam proses rekrutmen, tidak jarang HR perusahaan juga bekerja dengan kampus-kampus tertentu karena biasanya kampus-kampus sering mengadakan job fair untuk lulusan-lulusan mereka. Bahkan HR juga perlu bekerja sama dengan badan-badan profesional sehingga dari berbagai macam badan profesional ini biasanya mereka bisa menemukan talent-talent, kandidat-kandidat dengan potensi yang luar biasa yang bisa mengisi posisi jabatan yang kosong. Tahap selanjutnya adalah HR juga harus melakukan manage resume. Atau setiap resume atau kurikulum vitae yang terkumpul itu harus dikelola dengan baik. Sehingga dari CV maupun resume yang masuk, HR akan memiliki database seperti yang tadi sudah dijelaskan. Database ini sangat penting untuk berbagai macam proses perekrutan yang memang bagi sebuah perusahaan akan terus berlangsung secara terus-menerus. Memanage resume atau CV ini perlu dilakukan dengan baik karena dari database ini kita bisa memberikan catatan kandidat-kandidat yang potensial. Tahapan selanjutnya adalah interview. Dari berbagai macam kandidat yang memang sudah dilihat sesuai, sudah memiliki kriteria yang bisa memenuhi kebutuhan jabatan tersebut, maka biasanya akan dipanggil oleh HRD untuk melakukan proses interview. Secara detail, dalam proses interview diperlukan satu kompetensi tertentu agar HRD bisa menggali sedalam-dalamnya kompetensi yang dimiliki oleh kandidat. Tidak sedikit kandidat yang sudah sangat pintar karena melewati berbagai macam proses interview sehingga pada saat proses interview berlangsung sepertinya terlihat luar biasa. Namun ketidakjelian proses interview bisa berdampak pada saat mereka sudah menjadi karyawan yang ternyata kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menghindari hari ini, maka HRD harus belajar tentang berbagai macam teknik-teknik interview. Dalam satu video, silahkan dicari ada video tentang behavioral event interview. Itu menjadi salah satu teknik yang bisa dipakai sehingga dapat menggali potensi karyawan atau calon kandidat secara lebih tajam. Karena kita tidak hanya mengungkap berbagai hal yang ingin dilakukan oleh kandidat, tapi juga berbagai hal yang sudah pernah dilakukan. Dari situ kita bisa mengukur seberapa tingkat kompetensi yang dimiliki dan apakah sudah pernah terjadi, bagaimana mereka mengatasi kegagalan, bagaimana mereka mengatasi tantangan, dan berbagai macam hal lainnya. Keterampilan melakukan proses interview ini sangat berdampak pada hasil rekrutmen maupun seleksi. Sehingga kita sebagai HRD bisa menemukan kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahap selanjutnya biasanya setelah interview, ini juga bisa ada beberapa HRD yang melakukan proses ini di awal, ada juga yang setelah interview, yaitu tes potensi atau tes psikologi. Tes potensi atau tes psikologi ini diperlukan untuk melihat
bagaimana karakteristik kandidat secara alam bawah sadar dengan berbagai macam teknik dan tools yang diperlukan. Sehingga dari tes psikologi ini bisa diketahui bagaimana kapasitas leadership-nya, sikap kerjanya, etos kerjanya, bagaimana kemampuan mereka, potensi kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan maupun peluang. Kemudian juga karakteristik kepribadiannya. Apakah memang kepribadiannya sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan? Contohnya misalnya, seorang marketing. Marketing membutuhkan kompetensi dalam hal berkomunikasi, membangun relasi. Dari tes psikologi atau tes potensi yang dilakukan bisa terlihat apakah kandidat ini memiliki potensi atau kompetensi yang berkaitan dengan komunikasi. Atau justru sebaliknya. Ternyata dari hasil tes psikologi, kandidat tidak menunjukkan minat sosial. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian menjadi penting untuk proses penetapan selanjutnya. Dari sekian banyak kandidat yang sudah diinterview, dari sekian banyak kandidat yang sudah diberikan tes potensi maupun psikologi, HRD akan memilih mana yang paling tepat dan mana yang paling sesuai. Sehingga sampailah pada tahap akhir, yaitu keputusan penerimaan kandidat menjadi karyawan. Pada tahap ini adalah tahap yang paling sulit, karena bisa jadi kita menemukan karyawan-karyawan atau kandidat-kandidat yang terbaik. Sehingga untuk mengisi satu posisi kita harus mencari keputusan yang tepat di antara karyawan kandidat-kandidat yang terbaik tersebut. Bisa juga sebaliknya. Ketidakmatangan perencanaan justru akan membuat kita mendapatkan kandidat-kandidat yang sebenarnya masih kurang kualifikasinya. Namun bagaimanapun juga proses pengambilan keputusan harus dilakukan. Sehingga pada proses ini perlu keterlibatan semua stakeholder dalam perusahaan sehingga mendapatkan gambaran yang objektif untuk penetapan kandidat yang akan menjadi karyawan. Oleh karena itu, pada setiap proses rekrutmen dan seleksi, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya keberhasilan itu terletak pada calon kandidat, tapi sangat-sangat ditentukan oleh kompetensi dari tim human resource itu sendiri yang ada di perusahaan kita. Artinya, di awal penetapan kita untuk meletakkan orang-orang yang tepat di Human Resource Department, karena mereka lah yang akan mengelola sumber daya manusia di perusahaan, menjadi penting. Kompetensi inti yang diperlukan oleh seorang human resource dalam pengelolaan, ketajaman dalam proses rekrutmen, dan juga kemampuan memenuhi setiap prosedur itu menjadi sangat penting, sehingga sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kita tidak hanya direkrut dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, tapi juga bisa dikembangkan menjadi kandidat-kandidat, menjadi karyawan-karyawan yang potensial, yang dapat mendukung